Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian untuk Anda yang saat ini tengah berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan, baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan Koran Politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini hari yang sangat istimewa, di mana di hari ini saya sudah kedatangan tokoh nasional, alumni SMA Muhammadiyah Cirebon, mantan jam Intel ya. Ini pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan. Ada juga ini pemirsa tokoh muda dari Cirebon sebagai praktisi hukum, kurator, mediator yang bersertifikat, dan juga konsultan hak kekayaan intelektual atau konsultan HAKI. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan. Berikut saya baca dulu berita dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini nih pemirsa. Kak Seto turun ke Cirebon, dalami dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anak tiri. Ini pemirsa ya, menyambung berita kemarin. Kemudian semua karena BBM naik, tarif ojek online dan antar kota antar provinsi ekonomi juga berubah. Yaitu pemirsa, ini yang nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Kemudian pemerintah diminta untuk percepat penyaluran bansos. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon edisi hari ini, beras manja. Kemudian mantan Bupati Indramayu Supendi setelah keluar dari penjara. Giliran Nina berkunjung, sepakat saling dukung bangun Indramayu. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, dari Kota Cirebon, pemirsa, pemerintah kota terpaksa refocusing. KUPA PPAS sudah disahkan. Peluang dari APBDP tahun 2022 tipis. Kemudian OPM tambah pasokan komoditas untuk warga. Ya, kemudian PDAM siapkan solusi jangka panjang dan juga jangka pendek. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa di Koran Radar Cirebon hari ini. Harga kebutuhan pokok masyarakat merangkak naik. Nah, dampak kenaikan BBM, pedagang hanya pasrah. Kemudian kampanyekan senam SKJ dan artistik ritmik. Ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama Koran Politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. BBM naik, ojek online menjerit. Bawa 11 petisi saat dialog dengan wali kota dan ketua DPRD Kota Cirebon. Kemudian Sekda berharap LPM dan RW ini tidak boikot. Kemudian
PKS, kebijakan pemerintah tidak berdasar. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Samsu Jalal SHMH. Selamat pagi Pak Samsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Samsu? Alhamdulillah insyaallah. Oke, ini terima kasih ini sudah ke Cirebon lagi. Sama-sama. Bertemu lagi. Alhamdulillah panjang umur ya Pak Samsu. Amin, amin semuanya. Oke, terima kasih nih Pak Samsu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Samsu Jalal. Ini pemirsa ada yang tadi saya sebutkan, praktisi hukum, kurator, kemudian juga mediator yang bersertifikat, dan juga konsultan hak kekayaan intelektual atau konsultan haki. Ada Kang Nunu Sobari SHMH. Selamat pagi Kang Nunu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Nunu? Alhamdulillah sehat. Oke, ketemu lagi nih. Ini lama, hampir 5 bulanan juga nggak ketemu dengan Kang Nunu ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung, bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, bisa interaktif langsung 0231482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Samsu dulu nih, Pak Samsu Jalal. Anda sebagai tokoh nasional ya, alumni SMA Muhammadiyah Cirebon, mantan jam Intel ya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Menyoroti tentang kondisi saat ini seperti kenaikan BBM ya. Menurut Pak Samsu Jalal, seperti apa sih saat ini kondisi masyarakat yang tadi juga ada beritanya di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon. Silakan Pak Samsu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walam ya, kalau mendengar situasi kondisi masyarakat itu, aduh, prihatin. Prihatin, oke. Ya bagaimana ya, saya nggak tahu penguasa sekarang, ada apa sih penguasa? Kita diajarkan oleh agama, kalau ada, kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada hal yang mungkar itu, kita wajib mencegahnya. Cegah dengan kekuatan kamu, kekuasaanmu. Kalau nggak bisa, dengan mengingatkan, menyadari. Kalau nggak juga, berdoa, walaupun selama-lamanya iman. Ini di mana-mana sudah rakyat udah mengeluh. Malah udah demo, karena nggak ada bisa apa-apa, demo. Di mana buruh, mahasiswa, ya para penguasa dengar dong jeritan itu, apa yang disuarakan oleh masyarakat itu, oleh buruh, oleh mahasiswa itu. Kenapa? Karena akibat dari kenaikan BBM itu semuanya menjerit, bahan-bahan pokok naik semuanya. Ada apa? Jangan dong, itu penguasa itu jangan EGP. Jangan, emang gue pikirin. Jangan gitu dong, pikirin rasain nih. Jangan itu, nanti utang diperbanyak, wah bangga, kereta api cepat. Wah, itu sudah ada jalan tol, sudah ada kereta api, sudah ada lapangan, saudara juga. Ada apa lagi kereta api cepat dibentuk? Utang lagi sama Cina. Astagfirullah, wallahualam. Pak Jokowi pikirkan nih rakyat ini, kesehatan rakyat yang dipikirkan, Menteri Keuangan, kesehatan rakyat ini harus dipikirkan, Menteri Sosial, bukan bansos yang penting. Bagaimana rakyat ini sejahtera, itu Menteri Sosial, pokoknya itu. Jangan semuanya tugas terselesaikan, tapi tugas pokoknya tidak pernah terselesaikan. Tugas pokok itu bagaimana mensejahterakan masyarakat, bangsa dan rakyat Indonesia ini. Itu yang penting. Ini bukan mensejahterakan kantong masing-masing. Astagfirullah. Oke, jadi Pak Jenderal Samsu Jalal dan kondisi saat ini merasa prihatin gitu ya. Betul sekali, makanya sekarang ada apa? Mana TNI? TNI kok diam? Kemarin TNI diadu domba lu nggak antara Kasat dengan Panglima. Jangan dengar itu, DPR itu. Ada apa anggota DPR? Kamu jangan ngadu-ngadu orang. Ini sekarang kamu ngadu domba. Penguasa sekarang ngadu domba. Ini yang pro, yang kontra. Sama juga lihat demokrasi TV One itu. Nggak usah itu ditayangkan lagi itu. Rusak itu. Kalau ada perdebatan dan diskusi yang tidak bermanfaat, tinggalkan itu. Diskusi perdebatan itu. Bahwa ya belajar lah, makanya perlu beragama kita. Jangan itu, siapa lagi yang mengatakan,
Apa ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan? Astagfirullah. Mudah-mudahan Anda diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada ketuhanan yang Maha Esa yang ketuhanan berkebudayaan. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Oke ya. Oke, tahan dulu nih Pak Samsu Jalal ya. Saya ke Kang Nunu nih sebagai praktisi hukum. Nah, Kang Nunu dengan melihat situasi saat ini sebelum BBM naik juga ada kasus yang menyita ya perhatian masyarakat kita saat ini, yaitu tentang Verdi Sambo dan seterusnya lah ya. Pendapat Anda dari sisi atau kacamata hukum melihat hal ini seperti apa? Kang Nunu, silakan. Baik, terima kasih Mas Afif. Ya saya terus terang, saya prihatin juga. Jadi karena dengan kenaikan BBM pasti akan diikuti oleh kenaikan harga-harga yang lain, harga bahan pokok. Iya, kebutuhan ya, pokok. artinya di pasar-pasar ini karena angkutan juga naik dan sebagainya. Saya melihat berita ternyata subsidi BBM dicabut, mau dibagikan BLT katanya. BLT misalnya 1 bulan 150.000 yang saya dengar ya. Itu apa cukup lah untuk membantu mereka dengan semua kebutuhan naik. Sementara saya nggak tahu gaji Mas Afif naik nggak di RCTV ya. Iya, artinya kan para pegawai ini mestinya diikuti kalau ketika ada kenaikan kan. Itu ya, dan memang secara hukum kalau DPR menyetujui, ya mau tidak mau eksekutif lancar-lancar saja. Ini wakil rakyat kita ini di mana kan? Itu artinya, saya yakin tanpa persetujuan DPR tidak gampang untuk menaikkan. Iya, ini tetap peran wakil rakyat juga, Mas Afif lah. Nah, mestinya bersuara lantang. Nah, kemudian masalah hukum sekarang ini yang sedang rame di institusi yang istilahnya mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Ya, yang jelas sih, saya lihat Pak Kapolri cukup berani ya, saya lihat nih, dengan menetapkan tersangka, kemudian banyak sekali, karena bagaimanapun Propam lah, Propam itu polisi, bahkan Kapolri pun bisa diperiksa ya. Iya, Propam. Ya, saya nanya nih karena beliau mantan Danpuspom kan. Dulu kan Danpuspom Abri. Danpuspom Abri ya. Iya, artinya kan polisi, tentara itu semua diperiksa oleh beliau kan. Pak Samsu ya. Iya, bahkan waktu itu saya dengar meriksa Pak Prabowo ya, padahal pangkatnya lebih tinggi dari beliau waktu itu. Oke. Ya, itu. Jadi ini serahkan sampai putusan ke pengadilan. Tahan dulu ya, Kang Nunu, nanti dilanjut setelah jeda iklan. Dan pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali. Tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Saya langsung ke Kang Nunu. Ya, tadi terputus jeda iklan. Ini berkaitan dengan yang Kang Nunu tadi sampaikan, bahwa ini harusnya ada suara dari DPR ya, Kang Nunu, untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kenaikan BBM. Maksudnya begitu, Kang Nunu? Betul. DPR RI ini lantang pastinya. Bukan istilahnya hanya cari apa ya? Cari istilahnya dipuji masyarakat sampai walk out dan sebagainya. Kalau memperjuangkan ya udah tetap di situ. All out. Iya, istilahnya all out perjuangannya loh, bukan walk out tuh. All out kalau mau memperjuangkan. Di situ lantang berargumen, alasannya tuh sampaikan demi mewakili rakyat. Iya. Rakyat ini ya termasuk didorong mahasiswa pada demo dan sebagainya lah. Dan itu sudah dilakukan oleh fraksi itu gitu, Kang Nunu. Bahwa dia sudah all out, sudah berdebat dengan wakil pemerintah waktu itu gitu, Kang Nunu. Iya, tapi nggak dilakukan cari dukungan dengan fraksi lain. Kalau hanya satu fraksi nggak akan kuat, Mas Afif. Dengan fraksi lain, Presiden juga saya yakin kalau istilahnya wakil rakyat nih mayoritas tidak menyetujui, tidak akan menaikkan. Itu faktanya uangnya ada, bukan nggak ada, hanya mengalihkan ini apa bahasanya tuh subsidi dari subsidi BBM dialihkan ke BLT. Walaupun ada BLT, semua dengan naiknya BBM tuh bukan cuma BBM yang naik, tapi semuanya. Kecuali uangnya nggak ada, ini kan ada. Yang tadi dikatakan Kang Nunu, dengan naiknya BBM diikuti oleh kebutuhan pokok yang lain ya.
ya juga ikut naik kan. Betul, ya contoh warteg misalnya belanjanya jadi tadinya sekian naik sekian. Ya telur naik apa naik lah. Saya dengar di berita tadi pagi itu. Dan juga di koran Radar Cirebon tadi ya. Iya, ayam aja yang belum naik kan. Ya. Oh, harga ayam ya. Karena saya jualan ayam. Tahu jadi harganya belum naik. Oke, silakan Pak Jenderal. Tadi dengan Kang Nunu, apa Pak Jenderal setuju pendapat dari Kang Nunu itu? Silakan Ya, betul sekali apa yang saya Kang Nunu itu betul. Tapi ya DPR itu fungsinya dong apa DPR? Dewan Perwakilan itu DPR ya. Dewan Perwakilan bukan Dewan Perwakilan partai-partai ya. Dan bukan ya, itu di masyarakat. Itu tuh DPR apa? Dewan Penyengsaraan Rakyat. Ya. Astagfirullah. Ya DPR perjuangkanlah ini nasib rakyat ini. Kasih rakyat ini menderita sekarang nih. Negara kita negara kaya. Tapi mana kekayaan itu dikelola yang nggak baik. Manajemen pemerintah penguasa kita nggak baik, nggak bagus. Maka cobalah, ya betul lah. Kalau penguasa-penguasa itu orang beragama, lihat. Apapun yang Anda kerjakan sekarang ini, Anda akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Sadar itu. Kecuali kalau Anda nggak beragama ya, walau alam lah tuh. Karena saya tahu, komunis bahaya laten. Komunis itu hati-hati. Komunis bahaya laten. Ingat itu. Itu tampernya masih belum dicabut kan. Sekarang ada bilang, oh anak PKI boleh jadi anggota DPR. Ya, jangan contoh ciptaning dong. Dia bangga anak PKI. Ya silakan aja. Tapi yang benar dong, yang pantas. Dia maka dalam pemilu nanti pilihlah orang yang betul-betul ada manfaatnya, ya, yang amanah gitu kan. Jangan yang wow saya pilih saya. Jangan takut ya lah. Sekarang tuh hanya ada dua aja, advokat juga ada dua kemungkinan, LT atau WP. LT itu diletaklah, WP wani piro. Udah itulah, tinggalkan WP itu diletaklah karena kita ingat akhir hidup katanya apa? Ada kematian. Calon mati kita nih, semua mati mati. Dipertanggungjawabkan nanti. Makanya saya gini juga, makanya saya udah meninggalkan dunia hitam insyaallah. Jadi makanya putih sekarang kan. Insyaallah karena saya udah walau alam tak kapan kan. Karena saya TB Simatupang. Tetap berdoa, siang malam tunggu panggilan. Makanya ya, termasuk juga saya dipanggil oleh Mas Afif nih, datang Cirebon, saya datang. Baik. Dan silakan Anda pemirsa di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan untuk bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, komentar Anda, opini Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ada WhatsApp yang masuk nih diantaranya nih. Selamat pagi Cirebon, mantap Pak Jenderal. Woi, pemerintah pusat jangan ajari rakyat untuk nyadong katanya dengan adanya BLT. Beri peluang agar rakyat bisa untuk berkembang ya. Itu RCTV, kebanggaan kita warga Cirebon katanya ya. Oke, terima kasih nih. Kemudian satu lagi WhatsApp yang masuk. Selamat pagi Cirebon. Dengan adanya kenaikan BBM, betul disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang lain katanya ya. Kemudian bagaimana pendapat dari Pak Nunu, kemudian Pak Jenderal? Ini BBM sudah naik ya, apakah bisa karena ini sudah keputusan pemerintah, maksudnya bisa tidak jadi naik, maksudnya ini sudah diputuskan, bisa tidak ini tidak dinaikkan, akhirnya dianulir kembali, dicabut kembali. Kang Nunu, silakan. Dua WhatsApp ini ya. Baik, terima kasih. BBM sudah naik. Bisa tidak nanti tidak jadi ini dianulir lah ya. Kalau pemerintah sih bukan naik, bahasanya penyesuaian. Nah, artinya kalau penyesuaian itu berarti bisa disesuaikan lagi dengan harga yang tidak memberatkan masyarakat. Itu jadi ya yang penting DPR RI memperjuangkan istilahnya aspirasi masyarakat. Sekarang mahasiswa kan demo-demo walaupun udah naik, nah itu perlu diperhatikan menjadi bahan. Jangan sampai ada, misalnya ada di daerah mana saya lihat berita di Cimahi, kantor DPR tutup, akhirnya disegel oleh mahasiswa. Kenapa kok wakil rakyat tidak mau menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat ya? Pemerintah pusat. Nah, saya yakin kalau se-Indonesia semua menyuarakan, ini bahkan ada yang istilahnya nganggap orang demo itu bodoh. Menurut saya itu mewakili rakyat. Mahasiswa ini betul itu melakukan aksi-aksi yang penting tidak anarkis.
Itu saja. Saya nggak setuju kalau anarkis. Nah itu kalau misalnya sengaja dibuat-buat ribut biar rame pemberitaan, itu yang nggak benar. Tapi kalau menyampaikan aspirasi masyarakat dan polisi ini mengawal untuk mengamankan. Karena ini kan ada pemberitahuan dulu di kepolisian, entah istilahnya entah lewat tertulis atau bahkan kalau sudah kenal dengan kasat intelnya biasanya ini lewat WA pemberitahuan teman-teman mahasiswa itu. Nah ini istilahnya jangan sampai ditunggangi demo juga. Ya mau mahasiswa, mau ojek online dan sebagainya. Itu perlu terkoordinir gitu Mas Hafif. Baik. Oke. Nah, kembali saya ke Pak Jenderal ya, ke Pak Samsu Jalam. Ini tadi menyambung dari Kang Nunu tadi dan ada beberapa WhatsApp tadi yang masuk. Pak Jenderal, silakan. Alhamdulillah ya. Masyarakat ini sekarang juga nggak bodoh ya. Masyarakat itu sadar dan paham. Makanya pengusaha-pengusaha itu kalau penguasa kalau punya perasaan malu ya, tiru itu kebudayaan Jepang itu. Kalau dia penguasa gagal dia mundur. Kok nggak harakiri dia gitu kan. Nah itu seharusnya. Tapi bagaimana penguasa sekarang nggak ada malunya. Dia ngaku gitu ya, kalau saya jadi presiden kalau begini ya saya lengser, saya siap silakan. Bagaimana? Saya nggak sanggup lagi. Bahwa begini. Apa semua dipermainkan kok. Maka politik yang berkuasa. Emang hukum juga politik, hukum juga Kang Nanu aja kalah dengan politik. Kalau politik ini benar, ya udahlah. Walaupun kita pihak yang benar juga. Kita kalau pihak benar pun tapi lawan kita kuat. Ya sama juga. Kalau pihak lawan kita ini oknum polisi ya, bukan polisi semua. Ya penyidik dikasih suap tuh semua ya, udah kasusnya nggak diperiksa. Dia walaupun juga mana, makanya saya ada pernah bicara di Doros Club juga. Polisi ini oknum ya karena nilai setitik rusak susu belanga. Polisi tidur aja nggak repot kan, nggak polisi bangun gitu. Nah, itu polisi ini bukan sapi jalan ya, mau apa polisi oknum perkara orang lain sumber income. Nah, itu tolonglah bersihkanlah itu. Di peristiwa Sambo ini juga betul. Kang Nunu sebagai hakim, ketua hakim, apa hukuman yang dijatuhkan oleh Sambo? Yang praktisi hukum. Cepat jawab Kang Nunu. Oke, nanti ya. Enggak, makanya saya bilang, bukan apa-apa. Cobalah, bagaimana negara kita ini negara kaya kok. Menteri Sosial nggak perlu bansos itu. Bagaimana subsidi itu yang untuk kepada rakyat silakan aja kok. Kenapa harus disesuaikan segala sesuatunya lah. Subsidi itu memang untuk rakyat. Bukan untuk rakyat tertentu aja. Bansos itu enggak juga. Enggak efektif kok. Ya, itu yang tadi ada pemirsa itu ya. Jangan ajari rakyat, ajarilah rakyat untuk bisa berkembang. Betul sekali, gitu mandiri. Ya, itu ya. RCTV kebanggaan kita, warga Cirebon katanya itu. Saya bangga dengan Cirebon. Terima kasih ya. Dan saya kembali ke Kang Nunu nih. Kang Nunu, ini berkaitan dengan tadi ya, Pak Jenderal menyebutkan saat ini selain BBM, juga ada kasus yang menyita perhatian kita saat ini tentang Verdi Sambo. Menurut Anda, Kang Nunu? Baik, inisial FS ya, Pak Kapolri aja masih nyebutnya FS ya. Artinya karena ini di negara kita walaupun sudah ada pengakuan ya dari yang bersangkutan, di negara kita masih memakai praduga tak bersalah. Ya, FS ya. Oke. Artinya yang jelas sih udah diatur dalam KUHP ketika orang melakukan istilahnya pembunuhan dengan terencana dan sebagainya, ada kan maksimal hukuman mati. Baik. Ada juga yang 20 tahun. Itu nanti tergantung fakta di persidangan. Oke, fakta di persidangannya tahan dulu ya. Kang Nunu dan juga Pak Jenderal dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Di segmen ini saya sudah membuka Anda, silakan Anda yang ingin bergabung, saya persilakan di 0231 482138. Silakan Anda pemirsa, ada pemirsa yang coba bergabung. Saya sapa dulu nih Pak Jenderal dan juga Kang Nunu. Halo, selamat pagi Cirebon.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Samsu Jalal yang saya cintai. Iya, dengan siapa di mana ini, Kang? Kang Nunu dan Kang Rusli Mas Apip Kang Rusli di mana, Kang? di kota Cirebon. Kang Rusli, ini di kota Cirebon. Iya, jadi begini Mas Apip, sejarah singkatnya ya. Jadi dulu orang Dukuh itu waktu zamannya Presiden Pak Habibie itu membuat parit untuk nanam cabai dan lain sebagainya di Buspom di Bandung. Nah, yang meresmikan itu Presiden Pak Habibie, Pak Samsu Jalal, dan tokoh-tokoh pertanian Kabupaten Cirebon. Itu tahun dulu waktu Pak Samsunya masih muda, ini masih menjabat di sana. Masih menjadi dan Puspom Abri. Golongan hitam. Iya, waktu itu. Kemudian ini masalah topik yang sekarang ini ya mengenai kondisi negara, bangsa ya, NKRI ini kita memang sangat prihatin sekali ya. Ya kalau saya sih memang dari 2019 itu sudah bisa menebak bahwa ke depan itu akan terjadi banyak masalah dan bencana. Oh, ternyata betul, Kang Rusli. Ternyata memang betul, saya sudah tebak, hati nurani saya itu kuat, Mas Apip. Jadi kelihatannya Allah membuka tabir nih sekarang ini nih. Mafia hukumnya, penegak hukumnya ya amburadul. Iya kan? Nah terus para pemimpin kitanya juga tidak punya hati nurani seperti apa yang dikatakan Pak Samsu Jalal tadi. Kita baru bisa napas nih Mas Apip, saya sebagai UMKM nih terus terang saja baru Bisa sedikit napas setelah COVID nih ya. Oh, dari pandemi. Oke, dari Covid. Iya, artinya baru bangkit sedikit napas kata orang Cirebon sih. Ambekan lah. Ambekan. Itu baru nongol sedikit udah dijejak. Iya, udah dijejak dengan Ya dijejak dengan BBM ini. kenaikan BBM katanya ya. Oke. Ini begini ya, kalau saya jadi presiden itu ya Mas Habib ya. Kalau tidak ada pemasukan dari yang lain untuk bayar utang nih. Ya harus cari yang lain, jangan masyarakat orang kita yang baru ini kemudian dibunuh secara pelan-pelan. Ini model pemimpin apa begini nih? Oke, baik. Iya kan? Baik. Oke, Kang Rusli. Ya mudah-mudahan lah, walaupun kita ini kan sebenarnya nerimo yang pandem ya, masyarakat kita nerimo yang pandem Mas Habib. Pahit, sebenarnya pahit. Tidak enak tapi tetap nerima gitu. Oke, Kang Rusli. Ya, kan? Terima Ya, kasih. mudah-mudahan lah. Baik. Ke depan ada pemimpin-pemimpin baru yang benar-benar peduli dengan rakyat, masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Baik, oke, Kang Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nuno, ini menyambung tadi ya dari Kang Rusli tentang tadi Kang Nuno sudah menyentuh tentang FS itu. Nanti menyambung dengan Kang Rusli. Silakan. Ya, baik. Tadi Kang Rusli bahasanya sudah nebak. Iya. Setelah ini ada kejadian-kejadian. Ya artinya ya memang secara kebetulan ya semuanya terbongkar walaupun tidak disengaja. Walaupun ya menurut saya ketika ada yang berani menegakkan aturan, saya ajukan jempol juga. Walaupun belum semua sampai ke bawah lah. Karena saya yakin, makanya saya usul nih, barangkali didengar oleh Pak Kapolri. Pak Kapolri perlu membuka, kalau dulu tuh kotak pos berapa? Oh iya, zaman Pak Harto tuh. Iya, Pak Kapolri perlu menerima masukan dari masyarakat. Zaman sekarang sudah ada WA, ada email lah. Menerima masukan dari masyarakat. Biar dari bawah tuh tahu. Karena saya yakin yang terjadi itu bukan saja di Mabes ya di Jakarta, di bawah juga masih terjadi. Ya karena saya ngurus perkara lah, saya paham lah. Saya di Jawa Tengah katanya ini, saya mendengar ada kemarin saya punya tamu dari Jawa Tengah ini masih ada. Nanti akan saya kirimi surat mungkin ke Mabes Polri itu penyidiknya. Oke. Saya kebetulan ada namanya itu. Baik. Itu ya jadi. Yang penting kalau selesai masalah jadi
Jadi keluarnya banyak, masalahnya nggak selesai, digantung. Iya. Itu ya. ya. Baik, Nah, kemudian yang tadi BBM ya. BBM. Eh, Baru saja diambekan, bernapas. Iya, baru saja ambekan dari Wong Cirebon sih namanya saya ambekan. Iya. Ya artinya dijangankan orang-orang yang pedagang lah, yang swasta ya. Ini yang pegawai sendiri terus terang saja dengan kenaikan BBM yang pakainya kendaraannya Innova. Aduh, saya pengen nggak apa-apa lah pakai Avanza juga katanya, karena masih bisa beli Pertalite kan. Nah, ya kalau saya sebenarnya kalau yang Pertamax kemudian yang di atasnya Pertamax itu naik, nggak masalah lah, mereka orang-orang kaya ya, orang-orang mampu. Tapi yang Pertalite nih, yang beli kan angkot ya. Iya, angkot kan. Baik. Ojek online. Sementara premium sudah nggak ada. Tapi memang alasan pemerintah menaikkan juga alasannya subsidinya dialihkan ke BLT, Iya, yang disubsidi itu ya. hanya Pertalite. Itu Kalau ya. mobilnya Pak Jenderal kan nggak disubsidi. Pertamax soalnya, Iya, padahal udah pensiun. Pertalite Pak. Pakai Avanza. Oh, pakai Avanza. Di bawah 2000 cc. Iya, udah pensiun beliau ya. Iya. Yang pensiun aja gaji jenderal nggak cukup untuk beli. Ini kalau nggak punya jabatan ya jenderal. Baik. Itu. Baik. Silakan Pak Jenderal melengkapi tadi kemudian. Terima kasih Mas Rusli. Pak Hebat tuh Mas Rusli mewakili masyarakat itu. Iya, suara masyarakat. Ya, suara itu ya. masyarakat itu betul. Iya, seperti apa yang saya katakan tadi itu, nggak ada lagi. Makanya kalau ada pejabat-pejabat sekarang itu penguasa itu punya perasa malu, udahlah turun aja, lengser aja. Makanya ini kewajiban kita kok. Amal ma'ruf nahi mungkar kan tuh. Mana itu juga polisi. Ya sebenarnya mau maaf Pak Polisi, sebenarnya NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi orang itu menerjemahkannya apa? Negara Kepolisian Republik Indonesia. Pak Jokowi dipelesetkan itu. Pak Jokowi perhatikan itu. Kemarin saya lihat kirap bendera itu, yang ada Kapolri dengan presiden aja tuh. Mana kasatnya Panglima TNI mana? Yang ada saya lihat Pangdam Jaya ya, karena teritorial dia mengamankan dia kan tuh. Ingat NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kepolisian Republik Indonesia. Brimo bukan itu FS ya. FS itu jaga pakai senjata Allah, pakai kendaraan apalagi lapis apa ada. Saya lihat nih Brimo ini lebih hebat lagi TNI ini kan. Hah? Apa memang penguasa sekarang mau ngadu domba dengan TNI dengan Polri? Percayalah, saya pun provinsi juga, saya juga penembak mahir juga. Enggak takut kok dengan siapa aja, yang takut dengan Allah aja. Enggak ada, semua apa yang kita buat sekarang dipertanggungjawabkan nanti. Ingat tuh penguasa, ingat dah, yang pejabat-pejabat sekarang ingat, Anda akan dipertanggungjawabkan, apapun agama Anda juga, bahwa azab akan lebih pedih. Ingat aja, Allah sudah memperlihatkannya. Walau Pak Rusli tadi bilang, ini sudah dipertunjukkan, ini sudah apa akibatnya? Musibah di mana-mana, kecelakaan, apalagi semuanya itu ini azab dari Allah. Ini Allah baru yang kecil-kecil aja. Ingat lagi, kalau lebih besar lagi ingat, ya semuanya Allah yang menentukan aja. Mari kita tobat nasuha sekarang. Itu ya, baik. Dan Kang Nunu tadi ya, Kang Rusli menyebutkan bahwa ini baru saja kita selesai bernapas ya, kemudian selesai COVID ya, pandemi, kemudian BBM naik, jadi ini semakin sulit saja tadi kata Kang Rusli menyebutkan demikian. Ini menurut Kang Nunu, ini hampir menyatakan suara tadi dari Kang Rusli, ini mewakili masyarakat yang lain juga begitu Kang Nunu? Ya Kang Nunu kan sering dengan masyarakat saya kan sering ngobrol dengan masyarakat, jadi masyarakat itu ada yang karena nggak berani lah, takut nanti salah dipermasalahkan. Ada yang memang berani, makanya salut sama ojek online di Cirebon kemarin itu menyuarakan, menyampaikan pendapat di muka umum lah. Itu bahasa undang-undangnya kan seperti itu. Artinya para ojek online berani menyampaikan pendapat di muka umum. Nah ini mahasiswa Cirebon juga artinya sudah turun juga ke jalan. Hanya saran saya jangan sampai anarkis. Ketika ada demo ya perlu ada berapa orang pemimpinnya satu, berapa orang pemimpin satu. Karena saya khawatir disusupi Mas Afif. Ini biasanya itu disusupi. Ya, ada dari orang yang memanfaatkan ini kira-kira ribut. Akhirnya kan digebuki sama ini kan oleh aparat. Padahal aparat kan tujuannya kan ngamankan. Ngamankan orang demo. Tapi ketika ada Pak Yusuf nggak tahu juga. Nah ini saya yakin ada Pak Rusli begini, ini bagus sudah mewakili
Ya, Masyarakat, suara, kalau ya. semua masyarakat teriak, saya yakin pemerintah juga. Baik. Iya, ini suara rakyat disuarakan langsung karena nggak diwakili oleh wakil kita yang di Senayan, oleh DPR RI. Nah, pejabat juga sebenarnya ngeluh tapi nggak berani karena gajinya oleh. Jadi muncullah parlemen jalanan itu ya, lihat Betul, aksi-aksi demo pejabat ya. juga ada yang ngomong ke Baik, saya, baik, tuh, saya baik. mobil saya Innova, Iya. ngisinya nggak boleh. Baik. Sekarang apalagi pakai My Pertamina, Mas Iya, Hafid. iya, Nanti ke My. depan nggak boleh Baik. itu. Baik. Oke, tahan dulu nih Kang Nunu aplikasi. dan juga Pak Jenderal dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda ingin berpendapat, bisa melalui nomor WhatsApp. Juga Anda bisa di line telepon 0231 482138. Ada satu WhatsApp yang masuk ini dari komunitas ojek online di Cirebon ya. Selamat pagi Cirebon, selamat pagi untuk bapak-bapak yang ada di studio RCTV. Nah, ini kami dari komunitas ojek online juga merasa keberatan dengan naiknya harga BBM. Makanya katanya kemarin melakukan aksi unjuk rasa itu. Kami ojek online menjerit ya. Mudah-mudahan aspirasi kami ini bisa disampaikan oleh Pak Wali Kota dan juga Ketua DPRD untuk diteruskan sampai ke pusat ya. Selamat untuk Pak Samsu Jalal dan juga yang di sebelahnya katanya ya, untuk Pak Nunu ya. Ini bisa menjadi penyambung aspirasi kami. Terima kasih. Kang Nunu menanggapi ini, Kang Nunu. Silakan dari ojek online nih. Silakan yang kemarin melakukan aksi katanya Kang Nunu. Baik, terima kasih untuk komunitas Ojek online ya. ojek online. Ojol Ya, ini ojek online itu berarti sepeda motor ya. Driver online-nya belum dia, belum aksi ya. Atau gabung barangkali. Kan ada driver online itu biasanya roda 4. Kalau ojek online yang roda 2. Roda 2. Jadi saran saya nih, perlu bikin istilah pernyataan bersama yang ditandatangani seluruh ojek online dan driver online di wilayah Cirebon yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Saya siap memfasilitasi lah artinya tuh. Nanti saya juga ada di Cirebon, saya suka nongkrong di kota, nanti saya bikinkan draftnya. Nggak apa-apa, nanti minta ke Mas Afif nomor kontak saya. Saya bikinkan draftnya, itu bisa nanti dikirimkan langsung. Karena kadang lewat wali kota, lewat DPRD. Ya, coba ya siap ditampung. Siap ditampung. Suaranya nggak bisa lantang. Lebih baik bikin surat tertulis. Petisi ya? Iya, petisi lah. Petisi seluruh ojek online dan driver online yang ada di Cirebon. Tadi pedagang-pedagang juga. Ya, pedagang di Pasar Jaga 1, pedagang pasar ini juga kan karena naik ongkosnya Mas Hafif. Jadi sekali lagi tadi ada yang isu belum ditutup kan ya. Bisa nggak turun lagi? Ini bukan naiknya. Kalau saya dengar dari Presiden bukan naik harga BBM tuh ya, penyesuaian. Jadi kalau penyesuaian kan bisa disesuaikan lagi kan. Masyarakat maunya gimana nih, perlu dituruti kalau memang anggarannya ada. Karena kalau saya pikir kalau untuk dialihkan untuk BLT, berarti anggaran subsidi itu ada, bukan tidak ada. Nah, kecuali ya kalau BLT yang nerima penting tepat sasaran. Coba aja cek di lapangan lah kalau mau dikontrol. Iya. Ya ada, saya bikin status di medsos saja langsung ditentang gitu, katanya yang dapat paling yang dekat dengan perangkat desa, yang pendukungnya Jadi tidak tepat sasaran itu ya. Iya, tidak tepat sasaran. Itu, dan ujung-ujungnya nanti setelah dapat juga bagi-bagi, ada yang sampai berpendapat seperti itu dugaannya ya. Ya coba itu ibarat kentut Mas Hafif, baunya ada, susah dibuktikan karena orangnya juga nggak berani melapor. Itu kelemahan kita Mas Hafif. Baik. Silakan Pak Jenderal Samsu Jalal. Tadi itu ada ojek online katanya ya. Terima kasih bahwa Pak Samsu dan juga Kang Nunu ini bisa menjadi menyuarakan ya aspirasi dari ojek online itu.
Ya memang terima kasih ya, masyarakat berterima kasih sama ojek ini, ojol ini kan, karena jalan macet apa ya naik ojol tuh cepat gitu sampai lebih efektif tuh, efisien gitu, dan harganya juga terjangkau gitu kan. Naik angkot berapa kali, makanya itu kan. Ya itu semuanya masyarakat sekarang udah mengeluh gitu, menjerit begini, udah hanya nggak ada lagi, siapa lagi kalau boleh disembah Jokowi, Menteri Keuangan disembah itu, Mensos itu disembah tuh. Tapi nggak boleh nyembah ya. Saya milih sembah Allah aja, Tuhan yang boleh sembah. Jadi nggak hanya menghormati dan menghargai sebagai pejabat. Tolonglah, ya, jangan EGP lah, jangan EGP itu jangan emang gue pikirin, jangan pikirin, pikirkan, jangan diam. Ini kita harapkan gini ya. Nggak ada, kita hanya sekarang bisa berdoa aja. Udah mengingatkan dengan demo mahasiswa buruh mewakili suara masyarakat sudah. Sekarang ya dengan doa, ya Allah ya, tunjukkanlah penguasa-penguasa pejabat ini ke jalan yang lurus, yang betul-betul jalan ke surga, membantu rakyat miskin, membantu rakyat masyarakat ini supaya terbantu jadi masyarakat yang mandiri lah, bukan ketergantungan dari bansos, nggak memenuhi itu semuanya. Itu aja, gak ada pengharapan kami, ya Allah tolonglah beri petunjuk pemimpin bangsa ini, penguasa-penguasa ini sekarang. Bukan pemimpin, penguasa. Kalau pemimpin dia pasti amanah. Tapi ini bukan pemimpin, penguasa ini. Tolong beri petunjuk ya, ke jalan yang lurus. Yang jalan bagaimana untuk keadilan masyarakat. Itu ya. Oke, dan kembali ke Kang Nunu nih. Kang Nunu, dengan kondisi demikian gitu ya, masyarakat kita dengan mengatasi problematika di masyarakat, ya solusi dan itu topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini. Menurut Kang Nunu, ini kan di masyarakat hal-hal begini akhirnya sudahlah gitu kan, ya apapun kan masyarakat kita nerima akhirnya gitu ya, walaupun mereka banyak yang gerutu juga gitu kan, ketidaksetujuan. Tapi dengan kondisi begini, ya dengan kondisi begini mereka kan ngeluh juga Kang Nunu kan. Iya kan ngeluh. Nah, menurut Kang Nunu, ngeluhnya masyarakat dengan kondisi begini, kemudian ada aksi-aksi mahasiswa, buruh, ojek online dan seterusnya, terutama di Cirebon. Menurut Kang Nunu, pendapat dari masyarakat bagaimana gitu Kang Nunu? Yang jelas sih tadi ya, Mas Afif ya, masyarakat tuh sebenarnya semuanya ngeluh ya, menjerit. Bahkan terutama menurut saya yang kaum gaji, Mas Afif. Cuma dia nggak berani. Kalau misalnya masyarakat biasa tukang bangunan misalnya, dia tinggal minta naik aja kan. Kuli bangunan. Iya, tanpa ada persetujuan pemerintah. Deal-dealan antara yang istilahnya minta tolong beberes bangunan dan sebagainya. Tapi terus terang aja nih, sebenarnya mereka ini yang kaum gaji. Banyak juga yang mengeluh. Wah ya banyak, tapi kan nggak berani. Ya artinya paling tidak ini yang UMR, paling nggak kan harus dinaikkan, harus mengikuti ini karena kebutuhan semuanya naik, Mas Afif. Kebutuhan itu pasti dengan kenaikan harga BBM yang bersubsidi ya, ini yang bersubsidi. Itu kalau misalnya yang mobil-mobil mewah sih, bahasanya ada yang punya mobil mewah, ngapain, yang penting masih bisa beli, bahasanya enak aja ada di grup WhatsApp tuh. Iya, yang penting masih bisa beli, bensinnya ada. Nah ini sudah naik, ini antri panjang, itu juga ada kadang pertalitnya. Jadi akhirnya membeli yang terpaksa kan membeli Pertamax. Ya saya juga sepakat, yang penting bensinnya ada, BBM-nya. Nah, kalau masyarakat biasa ya memang seperti itu, ibu-ibu terutama. Kata-kata suaminya tuh, boleh pemerintah menaikkan BBM bagi suami nggak masalah, tapi ibu-ibu harus sabar, jangan harap uang dapur dinaikkan. Nah itu ada itu kan. Iya, guyonannya seperti itu sekarang itu di grup WhatsApp. Jadi ya ibu-ibu yang menjerit tetap Mas Afif. Baik itu ya. Nah kalau di Jakarta sendiri nih, Jakarta, Bogor, Pak Jenderal kan sering bolak-balik nih. Ini pertanyaan terakhir saya ke Pak Jenderal nih. Di sana juga sama kondisi masyarakat. Sama saja kondisi masyarakat. Saya seluruh Indonesia sama saja. Baik. Kalau tadi di Cirebon, saya Jakarta, Bogor, saya lihat, saya prihatin sekali. Ya bagaimana mau usaha apa? Makanya saya lihat banyak pengamen tambah. Bawa gitar dia. Aduh. Baik. Pakai baju lucu-lucu itu. Lesu gitu ya. Aduh. Baik. Saya masih bangga dengan asongan itu. Walaupun untung nggak seberapa, tapi dia yakin bahwa
Allah itu maha adil. Ya. Baik, Dia baik. mau jualan soang tuh. Iya, Tapi yang nggak ini lagi, ya, dia rasa malunya itu. Ya, akhirnya masyarakat juga rasa malu banyak juga. Ya, akhirnya minta. Baik. Cereng minta. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Jenderal Samsu Jalal, kemudian juga Kang Nunu Sobari usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Nunu, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah singkat saja, silakan Kang Nunu. Baik, closing statement untuk pesan untuk para pemirsa di rumah. Sekarang di zamannya medsos. Kalau misalnya ada yang meminta yang tadi ya petisi, ini zaman sekarang enak, nggak usah keliling. Ya tolong disetujui supaya bisa dilanjutkan langsung ke Pak Presiden. Saya yakin walaupun persetujuan DPR dan ini juga Presiden itu saya lihat walaupun istilahnya mandataris MPR ya, itu kekuasaannya mutlak tetap Mas Afif. Baik. Ya DPR RI biasanya bikin undang-undang pilkada langsung. Contoh dulu di pilkada dipilih oleh DPR atau DPRD lah. Baik. Gubernur, wali kota itu dengan dikalahkan dengan peraturan pemerintah, Mas Afif. Jadi sekali lagi kuncinya itu pemerintah. Presiden. Baik, oke ya. Presiden Itu. siapa yang sedang lagi menjabat itu kuncinya. Mau diapain negara ini kan? Nggak tahu saya barangkali ini Pak Jenderal akan silakan. respon. Closing statement. Alhamdulillah, nggak ada lagi. Mari kita masyarakat bangsa Indonesia, mari kita sama-sama berdoa aja, nggak ada lagi. Mudah-mudahan Allah bisa membolak-balik hati-hati penguasa sekarang, pejabat sekarang, presiden sekarang, betul. Nggak ada lagi, nggak ada. Jangan bosan berdoakan. Iya karena abudu, iya karena stain. Pada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau berdoa. Ya Allah, tolonglah bangsa dan negara kami. Tolong sadarkan pejabat-pejabat kami, ya Allah. Hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan kepada Engkau berdoa, ya Allah. Ya Allah, nggak ada lagi. Hanya Engkau lah satu-satunya, ya Allah, yang bisa membantu menolong masyarakat dan bangsa Indonesia dan pemimpin-pemimpin bangsa ini kembali ke jalan yang lurus yang bisa mencerahkan masyarakat adil dan makmur. Amin. Oke, terima kasih nih Kang Nunu, Pak Jenderal Samsu Jalal sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraksi langsung, yang sudah mengirimkan WhatsApp interaktifnya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.